Ini perempuan nih, Oke. dia mengambil alih semua tugas pekerjaan domestik. Memang ya, ada beberapa laki-laki yang berpikir bahwa aduh urusan rumah perempuan aja deh. Dan perempuan juga berpikir ya urusan rumah memang urusan perempuan, memang urusan istri. Unconscious. Begitu unconsciously. Apa itu budaya patriarki aja. Betul, jadi karena memang begitu aja gitu, memang laki-laki cari uang, perempuan urus rumah, gitu. Ataupun perempuan yang bekerja tetap dia yang mengurus rumah, kan begitu kan? Apalagi kalau yang alpha female, abis itu ujung-ujungnya exhausted, burn out. Yes. Capek banget gue ngurus rumah sendiri begini. Wait, pernah dibahas nggak? Ya, kita pernah ngomongin nggak sama pasangan kita yang jadi selalu gunakan statement yang asertif, yaitu I statement. Saya merasa. Jadi jangan give our partner peace of our mind, but give them how we feel about stuff. Yang aku capek setiap hari harus ngeberesin rumah dengan cara kayak gini. Boleh nggak kamu bantuin? Kapan ya kira-kira kamu bisa bantuin? Instead of lama nungguin laki gue, kan kayaknya suka blank ya. Diminta tolong ini 2 hari, 2 minggu, 2 bulan kemudian dia nggak bikin. Terus abis itu karena kita kesel, instead of kita minta, kita betulin sendiri aja. Iya sih, memang begitu sih adanya memang. Karena kita Kayak capek nunggu. Iya, karena kayak di rumah tuh kita punya dua aqua, dua air mineral. Yang satu buat anak gue, yang satu lagi buat kita semua, gitu ya kan. Nah jadi yang ini tuh suka habis gitu kan. Kalau yang buat anak tuh suka habis karena kita suka minum juga dari situ kan. Jadi gue suka kayak sayang tolong dong saya diganti gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak ada 2 hari nggak diganti juga, udah gue ganti sendiri aja gitu. Iya. Gitu. Atau ya itu nggak dikerjain juga, ya udah gue benerin sendiri aja gitu ya. Kan sekarang ibu juga bisa sebetulnya kan. Gitu. Iya gitu. Cuma ya kadang-kadang ada beberapa hal yang lebih easier that way kan. Iya. Nah sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah gini, when we talk, tapi ya percayalah, ini susah banget loh prakteknya ya. Ini adalah salah satu cara untuk membiasakan diri kita ngomongin kayak gini, karena kita juga akan lebih mudah adjust sama pasangan kita kalau kita bisa ngomongin ini Jadi sebenarnya dari cerita ini, yang I feel upset loh, 2 hari lalu aku minta tolong kayak gini, terus kamu nggak bikin itu. What do you think should I say gitu ya, supaya aku didengar. Oke. Itu penting banget ya. Jadi aku merasa apa gitu kan ya, dan karena apa gitu kalau kan. kita belum bisa mengisi kata-kata itu dengan emotion, ya berarti kita jangan omongin. Misalnya kamu tuh males banget sih ya, itu memojokkan. Itu udah conclusion ya. Conclusion, the jumping to conclusion. Tapi selama kamu nggak bisa mengisi dengan kata-kata emosi yang kamu rasakan, don't say it first, karena kita mungkin biasanya marah. So misalnya kita bisa bilang, aku tuh ngerasa marah karena aku ngerasa di-ignore sama kamu. I know it's just little things, but what should I do ya? I don't wanna be mad at you. Ini cuma hal kecil, kalau diomongin begini kok kayaknya besar banget, tapi kalau diomongin aku jengkel, enaknya gimana ya? Izinkan suami untuk menjadi suami gitu, karena bagaimanapun juga seperti kita ketahui ya, aku sering ngobrol banget sama ya, laki itu butuh banget merasa jadi hero, butuh banget dia merasa jadi kayak gini gitu. That's I learned in the hard way in my marriage, gue bilang gitu. Mas gitu banget ya mbak, segitunya laki gitu kan ya, despite of apapun kesalahan ini, itu part yang kita bisa, ya ampun emang tricky, gampang susah ya, bising gitu ya. Tapi dia butuh itu gitu. Jadi ketika kita ungkapkan seperti itu, izinkan dia menyelesaikan masalah itu buat kita. If we take over, kita exhausted, percaya deh. Akan ada satu titik kita kayak, capek banget sih nikah tuh kayak begini. Gitu. Coba yuk kita rekoleksi kalau sampai kita mikir kayak gitu, seperti perempuan mungkin seperti itu. Dan laki-laki kalau sampai Anda ngerasa, oh kayaknya bini gue ngomel mulu sih gitu. Bini gue tuh, ada juga laki-laki bilang, bini gue tuh insecure banget maksudnya, temburuan. Gue akan tanya, para lelaki, pernahkah kamu memberikan alasan sehingga dia cemburu?
apakah you talk too much about someone a little bit more than usual? Iya. You talk about your hobby a little bit more than she is, gitu ya. Atau kalian terlalu sering mengignore gitu ya. Nggak mungkin istri tiba-tiba marah gitu ya. Ini di luar kalau dia punya gangguan kepribadian, dia memang kelakuannya seperti itu gitu ya. Tapi kalau sampai istri merasa segitu insecure-nya, terlepas dari masa lalunya sebenarnya nggak kenapa-napa, dia dalam relationship itu dia insecure, dalam relationship-nya itu dia sering controlling, biasanya dia merasa ketakutan gitu ya. Gimana kalau bantuin istri Anda untuk figure it out gitu? What happened? What can I do to ease your feelings? Aku bisa bikin apa ya untuk membuat kamu merasa aman gitu? Dan ketika kita, sebagai laki-laki yang melakukan itu, Anda tuh jadi lebih laki, ya kan? Iya, betul. Nah, itu tuh ini tuh aku jadi ingat adalah kita memang adalah generasi yang tidak terbiasa dengan mengungkapkan perasaan gitu, karena kita tidak dibiasakan untuk itu. Betul, iya kan? Yang mana generasi baby boomers itu tidak terbiasa untuk dari nenek kakeknya lagi, dari ibu bapaknya lagi. Mereka itu zaman perang, baby boomers zaman industri. Dimana semua orang lagi sibuk kerja. Betul, kerja dan pokoknya solusi gitu kan. Simple gitu hidupnya. Kalau sekarang kayaknya semuanya enak, tapi problemnya complicatednya berbeda. Jadi berarti penting banget untuk pokoknya maupun suami ataupun istri, kita bilang apa yang kita rasakan. Aku merasa begini karena apa gitu. Jadi yang jelas gitu ya. Aku merasa. Tapi kalau misalnya kita belum bisa put the emotion ke dalam kalimat, stop dulu ya, tahan dulu, pause dulu gitu kan. Dan sampai kita bisa menemukan itu, baru mesti kita ngomong sama suami. Karena boleh loh kita marah loh, Al. Boleh kita merasa overwhelmed, tapi kita step back aja dulu kalau gitu. Oke. Aku sih kadang kalau misalnya aku merasa marah gitu ya, terus udah gitu kadang aku tunggu sampai waktu yang kayaknya tuh tepat untuk ngomong gitu, karena ya kadang-kadang kan misalnya suami lagi terlalu banyak, gue ngeliat banyak pikiran gitu kan, kalau gue ngomong sekarang kayaknya malah makin berantem aja, nanti aja gue dulu gitu. Kalau itu nggak apa-apa kan ya Mbak? Jadi maksudnya itu bukannya ya gue menunda agar supaya pada saat ini diomongin adalah kita lebih cool. Kita lagi cool, dia juga lagi in the good sense untuk ngeberesin problem. Yes, gitu kan. Oke, nah terus udah gitu honest mistake adalah juga ini nih, suami mendiamkan istri pada saat pikiran Anda sedang sibuk dengan pekerjaan atau lelah atau butuh waktu untuk menyendiri. Nah biasanya emang laki-laki kan gini ya Mbak ya. Jadi itu yang biasa aku dengar ya dari orang ataupun pernah juga aku alami gitu ya. Itu adalah pada saat suami itu sedang banyak masalah gitu ya, cenderung untuk diam. Gitu. Silent treatment. Silent treatment. Tapi aku memang merasa kalau dia bukan sengaja mendiamkan aku juga gitu ya, tapi dia sebetulnya kayaknya memang tidak mau membebankan aku aja dengan apa yang dia sedang rasakan gitu. Entah mungkin dia berpikir adalah istri gue juga lagi banyak urusan gitu kan, atau istri gue nggak ngerti juga apa yang gue rasain gitu kan ya, atau nggak bisa kasih solusi juga gitu kan, jadi gue diem aja gitu. Cuman nyebelinnya adalah kadang-kadang pada saat gue lagi excited, misalnya gue curhat tentang apa gitu, dia jawabnya ya seadanya aja. Gitu. Nah ini honest mistake juga ya gitu. Bagaimana dia misalnya lagi kalut gitu, terus dia gitu ngediemin aja gitu istrinya. Laki-laki, don't do silent treatment to your spouse ever. Ya, jangan pernah lakukan ini kepada perempuan Anda. Saya tahu ketika Anda lagi butuh retrieve, Anda butuh withdraw sedikit untuk bisa memproses. Karena perasaan itu exhausted. Buat laki-laki dikasih problem yang logik itu mereka bisa selesaikan. Especially kalau mereka tuh udah levelnya kayak CEO, decision makers gitu ya, like owner, gitu kan ya. Soalnya lo kan owner of this, jadi there's a lot of decision yang dia harus buat kan, misalnya pandemi mesti begini, ini mesti begini gitu.
Nah, pada saat you have like a lot of things too much in your mind, gini loh, ketika kamu ya sebagai laki-laki Anda tiba-tiba diem, kita ini perempuan susah sekali ya, meskipun perempuannya introvert, nggak extrovert kayak kita tuh langsung punya jutaan pikiran buruk loh dalam otak kita. Like, oh my god, apa yang gue bikin ya? Did I say something wrong? Did I do that? Gue bikin apa? Perempuan itu mudah sekali feeling tanda kutip insecure ketika lakinya itu berdiam diri tiba-tiba. Gitu. Jadi help us to help you. If you need space, kalau Anda butuh jarak, yang which is kebanyakan laki-laki butuh jarak untuk gini. Laki-laki makanya kayak misalnya aku pernah ngomong sama Alia, kalau Alia tuh bisa nyetir soalnya, dan dia jago banget nyetir karena dia pernah nyetir mobil BB seri 7 yang sebesar itu ke rumah gue di Condet yang gangnya kecil dan dia jago melewati itu, gue deg-degan. Sumpah dia jago banget. Gue panik banget. Saat itu. Gitu ya. Jadi buat teman-teman gue yang cewek yang gue tau bisa nyetir, itu sama-sama frustrasi ketika disetirin sama pasangannya, sama suaminya, sama pacarnya, terus mereka salah jalan. Ya. Itu Oke, ini kita udah ke honest mistake berikutnya ya. Oke. Itu hampir sama-sama honest mistake yang ini. Hampir sama ya. Iya, gitu. Jadi laki-laki need a sense of control. Kalau salah jalan aja, kalau jalan aja dia bisa salah, dia tuh suka gak kebayang sama hal-hal lain yang dia gak bisa kontrol dalam hidupnya. It's spiraling for them. Jadi salah jalan, gak bisa ini jalan, itu kadang-kadang bisa membuat dia ngerasa stupid in so many ways terhadap hal lain. Wow, It is. Jadi it is unconsciously. Sesimpel itu, sesimpel adalah kayak misalnya kalau gue adalah gue sukanya gini sih. Nanti kita jalan gitu ya. Kita udah tahu kita mau kemana kan. Kalau gue kayak gitu, jadi gue gini. Kayaknya mendingan lewat sini nggak sih? Gitu. Kayaknya lewat sini lebih nggak macet deh. Gitu kan. Kayaknya lebih baik ya. Kayaknya lebih halus ya. Gitu. Tapi itu juga enggak. Itu juga nggak boleh. Itu adalah kalau lu ngomong kayak begitu, ya siapa aja ngomong kayak begitu, laki akan ngerasa, you don't trust me. Oh gitu. Just a little bit sih, gitu. Tapi kan kita sering ya kayak begitu nggak sadar biasanya. We suggest them doing this, we suggest them doing that. As if they are stupid and they don't know where to go. Jadi kalau misalnya, karena kan itu udah pasti macet mbak, iya kan? Kalau misalnya kita mau ke Bintaro gitu ya, lewat Majestic kan udah pasti macet dong, ya kan? Kita udah tahu. Kita udah tahu. Apa masa gue sama sekali nggak boleh sih bilang kayak, lewat sini aja deh, kalau lewat situ kan macet gitu. Enggak, sama sekali enggak. Sama sekali nggak boleh. Oh my god. You have to hold your breath and you just have to make sure biar aja, kalaupun nyasar mah ngapa sih? Nyasar sih enggak, telat kan iya, gimana dong kalau misalnya gitu. Jadi gimana nih supaya jalan lebih cepat. Jalan lebih cepat. Jadi karena itu aja solusinya. Iya, supaya lo nggak usah ngontrol perjalanannya. Tapi gue juga nggak boleh berarti bilang gini. Kita berangkat lebih awal ya, soalnya kan pasti lewat sini tuh. Kita kan dari aja. Berat sekali hidup ini untuk controlling. Ya, aku merasa lebih nyaman. Aku merasa lebih nyaman kalau kita jalannya lebih awal. Kenapa? Iya, it's just making feel safe. That's all. Gitu aja ya. Jadi aku kan rute yang diambil, jalan yang ini, whatever, pokoknya udah jalan di awal aja. Iya. Oh wow. Jalan itu tuh sama kayak tadi. Oh ini sama yang ini yang mendiamkan itu. Mendiamkan. Oke. Karena laki-laki begitu dia sudah a little bit overwhelmed, dia butuh reprieve dan dia sebenarnya butuh sense of control. Makanya dia silent. Karena ketika udah terlalu banyak yang ada di pikiran dia, terutama emosi yang dia rasakan at the same time. Kita kan tiap bulan menstruasi ya, difference ya. Jadi sebagai perempuan kita akan lebih nyaman ngerti itu. Tapi kalau laki-laki kan enggak. Oke. Gitu. Jadi dia butuh sense of control dengan cara dia withdraw dulu, dia mundur dulu. Nah, laki-laki jangan langsung mundur ketika atau langsung diemin. Cobalah untuk bilang sama pasangan kita, yang aku butuh waktu. Aku mungkin nggak bisa jelasin. Ini terlalu banyak perasaanku campur aduk. I cannot explain at all. Aku butuh waktu untuk mikir kenapa sih aku ngerasain yang aku rasain. Itu aja. Supaya kita nggak negative thinking, kita nggak parno gitu ya.
dan kita benar-benar dapat ngerasa disayang itu sih. Nah kalau misalnya perempuannya, si istrinya mesti bilang apa kalau misalnya pada saat terlihat kalut sekali terus begitu, apa yang mesti dilakukan gitu? Cara kita ngasih attention dengan cara bilangnya, aku merasa kamu kayaknya kalut gitu, apa yang kamu butuhin dari aku saat ini. Kalau kamu butuh space, you just tell me, aku akan kasih kamu waktu. Tapi please ketika kamu udah bisa figure it out atau kamu udah lebih tenang, meskipun kamu belum figure it out, kamu akan ngomong lagi kan sama aku. Nah yang biasa terjadi adalah berantem dulu, ya kan? Udah berantem terus suaminya bilang, kamu tuh nggak ngerti sih, sekarang aku tuh lebih banyak pikiran, gitu ya kan? Nah kalau misalnya udah berantem, iya ya kan? Ding gue. Atau misalnya istrinya malah kayak, ya ngomong dong gitu kan? Kenapa nggak ngomong? Atau begini, kamu udah doang nggak punya masalah? Exactly. Kan emang gue nggak capek ngurusin rumah. Ya. Kita langsung banding-bandingin. Yes, gitu. Nah kalau kayak gitu gimana? Maksudnya kalau itu kan yang masih sama-sama waras ya, gitu kan ya. Tapi kalau udah kejadian gimana? Minta maaf. Ya udah ya, gitu ya. Kadang-kadang kan ego ya, kita juga ya, gitu ya. Ya Allah, udah pasti ya. Bilang gue minta maaf lagi ya. Kita bisa sesimpel gini, Pak. I'm sorry that I react the way I react. Karena kita tidak bisa mengontrol apapun kecuali reaksi kita. So minta maaf lah terhadap reaksi yang sebenarnya membuat keadaan lebih runyam. So I'm sorry for do things up like this and escalating gitu ya. Aku sebenarnya, jadi ungkapkan lagi, aku sebenarnya ngerasa kayak dibanding-bandingin, aku ngerasa kayak diginiin gitu, dan aku ngerasa kayak jadi istri yang ngertiin kamu gitu, and it's sad for me. Jadi kembali lagi ya, bukan berarti itu adalah solusi permasalahannya, tapi adalah solusi untuk memberikan apa yang masing-masing butuhkan. Gitu. So you need space gitu kan, ya, dan of course minta maaf ya untuk apapun reaksi yang kayaknya kurang nggak oke dan malah memicu pertengkaran yang lebih parah gitu ya. Ya di sini sih emang egonya mesti masing-masing mesti ditahan ya. Ditahan, mesti dikalahkan lah gitu. Iya. Oke. Nah, oke. Kita mau bahas yang mana, Mbak? Mana lagi tadi? Enggak, tadi kan kita mau yang ini kan. Atau mana yang kamu pilih aja? Oke. Nah, ini honest mistake nggak sih, Mbak? Ya, bercanda merendahkan istri ketika ada teman dekat Anda. Itu maksudnya, tapi kan mungkin gini ya, kadang-kadang kan bercanda gini. Kayak bercanda aja kalau dia sih emang tukangnya tolak, misalnya gitu kan. Ini gue mah selalu lebih ngurusin anak gue daripada gue. Itu merendahkan kayak gitu. Yes. Termasuk. Iya. Maksud meskipun faktanya begitu. Iya, faktanya memang istrinya memang misalnya istrinya gitu ya adalah orang yang tardiness gitu ya, dia sering telat gitu, meeting keluarga, gitu ya, whatever. Atau istri dia memang dia lebih ngutamain anaknya sih dibandingin kita. Tapi tahu nggak sih, 80% bercandaan sebenarnya kita bermaksud loh dengan yang kita katakan. Cuma kita nggak bisa benar-benar ngungkapin itu gitu. Nah ini yang banyak laki-laki nggak paham ya. Banyak perempuan itu sering banget tersinggung dan merasa nggak dibelain sama hal-hal kayak gini ketika dijadiin bahan bercandaan di depan teman-temannya. Dan seringkali teman-temannya juga oblivious aja gitu ya ketika ketemu bininya. Oh my god, katanya sih ya lu tuh sering gini. Aduh mana dasar ya perempuan biasa kayak gitu, kita kencang langsung. Kamu ngomong apa sama teman kamu? Kamu ngomong gitu kan ya. Well, laki-laki perempuan akan merasa lebih safe. Apapun kekurangan kita itu, kalaupun kamu nggak bisa handle, please jangan jadi bahan bercandaan gitu ya. Kalau kamu nggak bisa omongin sama kita, figure it out sebenarnya. Tapi dengan cara ngebercandain gitu, itu sebenarnya adalah bentuk pasif agresif loh. Itu adalah bentuk sindiran loh para laki-laki. For making jokes about that, apalagi kalau kamu jadi lagi misalnya you are like meeting rapat, ngasih contohnya soal kayak something that your
wife wrongdoing gitu ya, atau misalnya ada kesempatan ngasih contoh atau lagi dalam obrolan ini gue juga suka gini ya gitu ya, it's lucu gitu. I think it's not proper. Nah, tapi bagaimana kita tahu tapi itu adalah agresif atau merendahkan apabila muncul emosi negatif nggak sih terhadap si pasangannya? Kalau seandainya enggak apa-apa berarti. Atau itu kayak misalnya tadi yang kita nunjukin jalan ya, kayak misalnya tadi kan pada saat gue nunjukin jalan ke suami gue gitu, whatever yang keluar mungkin dia oke ataupun dia tidak oke, tapi itu tetap jangan dilakukan, gue bilang gitu kan ya. Jadi mungkin gimana ya? Mungkin suami gue biasa aja gitu gue tunjukin jalan, tapi tetap aja jangan gitu kan. Nah kalau ini gimana? Bagaimana kita menentukan mana yang oke atau tidak oke? Apakah yaitu kalau misalnya itu menimbulkan ada emosi negatif dari istrinya atau suaminya, berarti itu yang jangan dilakukan atau gimana? Jadi kadang-kadang gini, ada ya baik laki-laki ataupun perempuan kan sisi insecurity-nya beda-beda gitu ya. Nah gimana caranya kalau kita mau membuat pasangan kita itu jadi sisi femininnya itu bertumbuh, kepercayaan dirinya dia bertumbuh, kalau misalnya kita memberikan hal-hal yang pasif agresif kan sebenarnya pada istri kita. Ya bayangkan kalau itu kita ada di posisi istri kita juga pasti akan annoyed misalnya. Oh gitu, ya nggak apa-apa deh, aku ke salon sendiri, nggak apa-apa deh nggak ditemenin sama kamu, it's okay deh, biarin, aku capek jalannya, annoying kan. Gitu ya. Nah laki-laki juga ketika ada bercandaan, output apa sih yang Anda harapkan? Kan honest mistake adalah segala sesuatu yang niatannya nggak jelek, tapi hasilnya kan jelek. Niatnya menghibur. Kayaknya terus niatnya bercandaan aja. Dan kayaknya biar lebih mesra gitu kan di depan orang lain gitu. Sama juga kemesraan kayak manggil istrinya dugong. Kamu paus biruku. You know? Nanti itu next mistake itu hits juga itu soalnya. Jadi stuff like that, please jangan membuat bercandaan. Oh itu juga si dugong dan segala macam itu juga. Iya. Itu kan mencukur sedikit demi sedikit kepercayaan diri seorang perempuan ya. Kan tahu ya gitu bahwa perempuan itu butuh merasa aman. Salah satu rasa aman yang kadang-kadang laki-laki lupa adalah feel emotionally secure. Gimana seorang perempuan bisa merasa aman dan terlindungi oleh laki-lakinya ketika laki-lakinya menjadi dia bahan bercandaan. Gitu. Jadi kalau gue nih, gue tuh kadang-kadang suka miris ketika lagi nonton stand up comedian baik di luar negeri maupun di dalam negeri, yang jadi bercanda itu adalah istrinya. Kalau misalnya bercandanya itu adalah seksnya atau apa, gue ikut ketawa ya, tapi gue susah ketawa ketika dia begini, istri gue tuh bisa begini gitu, tuh annoying banget ya perempuan kayak gini. Gue gak bisa ketawa loh, kadang-kadang gue. Gimana tuh rasa Fikar? Terus kadang suka ya, aduh ini kan dia kan public figure gitu ya, dan ini direkam gitu ya jokesnya ini. Nah istrinya mungkin ada di sini juga gitu, how did they feel? Gue jadi Iya. Tapi lo tahu kan kalau itu mungkin bohongan kan? Iya, semoga ya. Itu gue selalu berharap gitu. Mungkin bohongan, ini adalah rekayasa mereka, kan kadang-kadang mereka ada skrip-skripnya berbeda gitu ya. Kalau panggilan itu kadang-kadang kayak misalnya gini, hi dude gitu. Itu juga termasuk ya, gitu. Meskipun isinya nggak apa-apa. Yakin lo nggak apa-apa. Berarti kita mesti ngecek kali ya, kayak gitu ya. Jadi mesti dicek lah ya. Kamu nggak lama sih kalau aku panggil gini? Iya. Anakku gemes soalnya kamu gini-gini. Nah kadang-kadang soalnya yang suka bahaya juga adalah manipulasi yang terasa seperti cinta. Misalnya kayak gini, manipulasi yang terasa seperti cinta tuh gini. Kan kalau kamu sampai gendut kan kamu juga gak nyaman. Aku tuh sayang sama kamu, makanya kamu pakai bajunya begini. Kamu olahraga aja di sini ya, gitu ya. How do you feel, Al? Like seriously, like. Oke, so jadi menurut lo gue kurang. Kan lo gak akan bikin kita jadi mau olahraga, gak akan bikin kita juga jadi mau dandan lebih cantik dengan cara kayak begitu gitu ya misalnya. Bisa juga kan misalnya coba deh kamu coba kayak gini. I think it will be like something different gitu. And see how do you like about it. Itu gak apa-apa kan? Iya gitu. Coba deh lo coba ganti kayak begini. Kenapa? Ya gak tau, gue kalau ngeliat lo kayak gitu tuh kayaknya lo tuh seksi banget gitu. Itu try, ya kan? Kita juga jadi nggak berasa kayak dimanipulasi kan? Kalau misalnya, aku tuh sayang sama kamu, makanya kamu olahraga biar kalau badan kamu kencang kan kamu juga bangga.
Apa sih? Berarti enggak ya itu ya. Oke. Itu jadi panggilan itu juga. Nah ini next Anas mistik juga versi panggilan. Nah ini anas mistik paling umum banget kayaknya yang pernah kita bahas juga nih. Panggilan suami istri mama papa. Bunda ayah. Mami papi. Kakak. Adik kakak juga boleh. Kakak juga sebenarnya enggak bener-bener itu. Tapi kan ada mas dan tapi kan mas enggak mas. Mas itu masih oke kan. Tapi kan gini, kalau dipanggil mas apa? Pasti D kan? Iya. Pernah nggak suaminya manggil mas terus gitu suaminya manggil istri mbak? Enggak. Kecuali lu bisa panggil mas dan mbak, oke. Tapi kalau enggak, mendingan jangan kan? Kalau jadi mas sama D berarti kan adik kakak. Ya. Oh wow, itu benar-benar awam banget. Indonesia banget sih. Dan mungkin nggak sih kalau misalnya nih kita coba translate ke bahasa Inggris, ya. Kita ada di luar negeri, kita pacaran. Mom dad. Ya itu. Bro. Yes. Itu salah satu kenapa gue nggak manggil suami gue ini. Cuy gitu ya. Jawabnya kayak ketawa tuh. Coba lo manggil pasangan apa? Sayang. Yang dia kebanyakan dia ngikut lo sih gitu kan. Dia udah khatam. Ya itu tapi salah satu kenapa gue nggak manggil suami gue adalah panggilan mama papa karena gue translator kan ya. Jadi kan gue translate kan. Kok gue manggil suami gue mama and dad sih kan aneh banget gitu. Itu juga tidak boleh. Itu gimana? Kalau gimana? Suami lo mas, gitu selama dia manggil lu nama masih agak oke. Atau dia bisa manggil lu mbak juga, leveling. Tapi kalau manggilnya mas, dek, hah, gitu. Coba lu translate deh, bro, sis. Kan nggak mungkin juga ntar tiba-tiba kayak orang jualan online kan ya. Pasti makanya juga ganda. Jadi mas dek juga nggak boleh. Nggak deh. Nggak. I'm not suggesting that. Itu merubah, men-shifting intimacy kan di dalam rumah tangga. Kita kan kepengennya jadi suami istri gitu ya. Berarti kita adalah sexual partner. Apakah sepasang sexual partner saling memanggil nama-nama yang sebenarnya menghilangkan keintiman di dalam relationship itu sendiri? Itu bisa kan nggak incest juga kan? Iya. Jadi itu menghilangkan dampaknya itu menghilangkan keintiman. Anas mistake yang menghilangkan keintiman di dalam rumah tangga. Itu adalah panggilannya mom and dad, ayah bunda gitu ya. Nah, kalau dampak terburuknya apa? Dampak terburuknya Anda akan tinggal di rumah di mana Anda itu dengan pasangan kayak anak kos-kosan tinggal serumah. Gimana tuh? Jadi kayak temen, nggak ada feeling sexual attraction-nya lagi. Iya, keintiman juga so-so, paling gandengan tangan gitu. Apalagi kalau gandengan tangan juga udah enggak. Jadi kayak anak kos gitu ya, tinggal satu rumah, kayak kita tuh adalah roommate, bukan sexual partner. Bisa berpengaruh itu lama-lama kadang-kadang tanpa sadar itu kehidupan seks di dalam rumah tangga tuh hilang. Jadi kalau misalnya dia datang, mbak, kita udah setahun, 5 tahun nggak having sex, gue akan tanya. Lama tuh ya? Nah, ada loh. Kuat ya, bingung gue, mesti nggak sih pentramas gitu ya? Oh my god, gitu ya. Terus pasti gue gali. Ada manggilnya apa? Oh, manggilnya ayah bunda, manggilnya mom, daddy, gini-gini. Satu. Udah berapa lama? Iya, dari sejak anak-anak lahir, gini-gini. Bahkan ada yang udah manggil ayah bunda sebelum punya anak. Itu ada. Jangan sedih, ada yang pas masih pacaran udah panggil ayah bunda, papi, mama. Iya. Orang yang menikah aja gue larang-larang lagi kayak gitu, gemes. Apalagi masih muda-muda, anak-anak sekarang ya, masih 20-an, pacaran, panggilnya begitu tuh kayak, please don't. Itu jadi berasa ini juga ya sih, kalau jadi figur ibunya dia atau figur bapaknya dia gitu. Itu yang belum tentu kan kita punya relationship yang cukup sehat dengan
bapak kita atau ibu kita kan. Oke. Kalau kita punya relationship yang sehat pun, ya kan jadi istri, jadi apa ya, istri rasa ibu kan. nah Siapa yang punya arousal kecuali Sapurian Iya. ibunya sendiri. Nah, cuman kalau misalnya kayak gue nih ya, kalau misalnya gue manggil suami gue gitu depan anak gue gitu, sayang, anak gue jadi manggil sayang, kalau suami gue juga kayak gitu, gimana dong? Nggak apa-apa kalau depan anak, lu boleh manggilnya pakai dedinya atau segala Oh, macam. jadi kalau depan anak, konteksnya itu ada anaknya. Ada anaknya boleh. Itu boleh kita Iya. panggilnya apa gitu ya. Oh, jadi imut ya. Gue gak kebayang. Iyo manggil Aris, sayang. Gitu Mbak. Iya. Anak ini banget ya. Kadang-kadang saya bangunin bapaknya, sayang. Kalau dia anak cewek lucu kan ya begitu orang laki. Dan kadang jadi dia manggil gue Alia. Karena kan gitu. Aris manggil Alia. atau manggil gue sayang juga, cuman jarang banget dia manggil gue kebanyakan jadinya nama. Alia. Oh ya udah gue nggak apa deh nanti. Diproses lah nggak apa-apa. Diproses. Tapi mendingan yang manggil begitu daripada dia manggil yang lain kan. Iya. Bunda. Jadi pokoknya tidak boleh ya panggilan dugong, ndut dan lain sebagainya itu tidak, panggilan mama dan papa pun juga tidak. Jadi disarankan juga adik kakak ya. Coba ditranslate ke bahasa Inggris kan lagi ya. Juga jangan. Ya. Bro. Ya. You're calling that. Oke. Tunggu Bu. Saya mau dulu. Oke. Pause dulu. Gengs. 3, 2, 1. Oke. Nah, nextnya. Jadi tadi pokoknya kita udah merendahkan istri, kemudian mengomentari kekurangan tubuh ya. Tadi tuh, nah ini salah satu nih. Jadi si suami mengomentari kekurangan tubuh istri, tapi tanpa memberi solusi yang konkret. Itu juga ya. Jadi kayak misalnya, kamu kayak gendutan deh sekarang. Itu gitu nggak? Banget. Itu honest mistake atau gimana? Itu honest mistake gitu ya. Aku tahu mesti kadang-kadang ada beberapa yang suami atau istri juga kadang-kadang ya ampun Mbak, suamiku, istriku tuh gendut banget. Ini begini kan juga jadi nggak keren ya Mbak dipandang mata. Perempuan juga suka begitu loh sama lakinya. Kalau gini boleh nggak? Kayak misalnya, kayaknya kamu perlu potong rambut deh. Kalau kayak gitu, nggak apa-apa. Itu nggak apa. Ya. Atau misalnya kayaknya kamu sekarang perutnya udah perut bapak deh. Nah itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Stigma bapak. Now you're officially a father. Juga ada husband gitu nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita merasa ada yang nggak comfortable dengan itu, pertanyaan kita pertama adalah gini, are you okay? Do you feel okay with your body? Gitu ya. Misalnya kenapa? Ya pertama sih sebenarnya kita konsen terhadap kesehatan, tapi sebenarnya jujur aja kalau kita konsen terhadap the way they look, nggak salah juga. Itu nggak apa juga. Cuma kita mesti ngomongnya dengan asertif. Kayak satu gini, apakah dengan kalau kita yang begitu, kita enaknya ngomongnya gimana? Nah, gimana cara ngomongnya yang baik ya kan? Sekarang soalnya gini, istri-istri abis melahirkan tentunya menambah berat badan kan? Tentunya suami pengen istri ya, suami mana sih yang gak pengen istrinya tuh biola ya, tapi kan nggak mungkin balik ke biola lagi ya, tapi bagaimana supaya istrinya mau lah usaha gitu kan, menurunkan berat badan gitu. Itu gimana caranya ngomongnya yang manis gitu? Gini, kalau perempuan agak lebih gampang dibanding laki-laki, karena laki-laki biasanya suka terlalu nyaman di zonanya sendiri gitu ya. Kalau misalnya perempuan agak lebih, misalnya gini, aduh capek nih, semua baju sempit ya, dia komplain kayak gitu, apa misalnya kayak gini, bisa aja sebagai laki-laki lebih diam gitu ya. Memang agak harus menangis sampai ini, karena it's very sensitive kalau buat perempuan, karena perempuan tuh banyak yang mengalami body dysmorphic disorder, dimana dia itu banyak banget kejadian ya, sampai satu dioperasi, semua mana mau dipermak badannya ya. Jadi kepada perempuan kita bisa bilang, oke ya, kamu udah ngerasa kesempitan, kamu nggak bisa pakai hak tinggi lagi. Kalau di nakis ya hak tinggi gue kan gitu ya, dengan berat badan tinggi itu hak tinggi nggak bisa lama-lama gitu. It's frustrating for me. Nah kita bisa misalnya dengan mulai bilang yang kira-kira aku pengen banget dibantu kamu gitu ya. It seems kelihatannya dari kamu udah mulai gak nyaman dengan badan kamu.
gitu. Enaknya gimana ya? Kamu olahraga berdua, gitu. How I support you to be the woman that you always want. Itu kan tenang kita ya, merasa dijudge. Tapi semuanya tercapai kan? Jadi nggak bisa bilang ya olahraga lah, nggak bisa itu. Nggak bisa kayak gitu. Kamu mau aku support apa? Aku support gym. Atau kamu mau olahraga bareng aku, gitu. Jadi kasih penawaran yang open. Nah, tapi kan itu kalau yang komplain dong tentang badannya ya. Nah, kebanyakan kalau misalnya laki-laki udah berumah tangga, perutnya membuncit, dia masih tenang-tenang aja gitu kan. Tapi misalnya nih istrinya pengen kayak ya mbok ya olahraga lah gitu. Itu gimana cara ngomongnya? Kalau misalnya yang dia nggak komplain. Dia nggak komplain gitu ya, dia nyaman, ada di zona nyaman, ada perempuan. Nah biasanya gini, yang paling bahaya soal berat badan itu adalah kesehatan kan, gitu. Jadi ketika misalnya perut lo mengendut, gitu ya, apapun itu, perubahan-perubahan itu kan sebenarnya relatif nggak sehat, gitu ya. Lo bisa tanya kayak gini, yang menurut kamu kita berdua ini sehat nggak sih hidupnya? You know, you have to make a case. It's about us. It's not about you first. Berarti harus siap dong. Kita olahraga juga dong. Menurut kamu, aku mau kamu nih sehat nggak sih gitu ya? Ternyata kayak berat badan ideal itu harusnya segini gitu. Kalau kamu seberapa gitu? Can we do something about it? Gitu. Jadi kita bisa make a case it's about us gitu ya. Kenapa ya kalau kita sehat kan kita juga bisa lebih lama ya yang menikmati hidup gitu ya. Kita cari duit, kita gini-gini terus habis itu kita sakit-sakit kan ini bete juga deh gitu ya. Kayaknya aku juga kan kayak dulu kita fit apa segala macam. How do you feel about yourself? Kalau dia bilang ya enggak, aku biasa-biasa aja gitu. So are you sure kita bisa menikmati hidup dengan kondisi kayak gini apa enggak? Jadi kalau laki itu mesti dikasih kayak in the next future, kalau aku ngeliatnya kayak gini, kamu ngeliatnya kayak apa? Jadi kita mesti ngeliat dulu gimana dia memandang hidupnya. Kalau biasanya kayak gitu, most likely akan bikin dia, gue sih udah masak ini dulu ya perut gue gitu ya. Kalaupun ini berat badan ideal gue segini, gue lebih enak nggak sih gitu ya? Atau do you feel more comfortable dengan badan kayak gini atau apa? Kalau aku sih kayaknya aku pengen lebih sehat deh kayaknya gitu ya. Kalau kamu gimana? Gitu. Jadi bikin kasusnya tentang kita supaya kita berdua mau nikmatin hidup gitu. Kita berdua mau ini, laki-laki tuh harus dikasih lihat dulu garis besarnya, baru dia bisa do something about themselves. Jangan dikasih lihat detailnya dulu. Kalau kita bilang gini, pertama ke bapak-bapakan, detailnya so what? Kita kasih lihat garis besarnya, baru dia bisa, let's do something about it. I think it's about time. Jadi itu kan seolah-olah jadi idenya si lakinya kan, padahal itu dari kita. Kalau gini boleh nggak? Kayaknya kayak waktu misalnya kita lagi having sex gitu, kamu juga terasa mulai berat, boleh nggak bisa ngomong gitu? Nggak, mungkin gini, terasa berat itu gimana kayak gini, when we are having sex, kayaknya kamu is it something that you can do about, apakah posisinya, gayanya, atau sebenarnya kayak kamu lebih kayak ngos-ngosan gitu ya? Kamu oke, gitu. Emang paling bener sih, kalau misalnya kita punya gaya hidup yang nggak sehat sama berat badan kita nggak ideal, biasanya having sexnya lebih ngos-ngosan. Gitu. Masa kita pakai posisi males sendokan mulu kan yang enggak ya gitu ya. Sendokan tuh gimana sih? Sendokan belakangan gitu loh, kayak hamil nggak bisa depan-depanan. Kita nggak bisa gaya sendokan terus kan spooning gitu like. Iya lucu sih main depan-depan kalau lagi ngantuk-ngantuk, tapi udah tiap hari kan kita pakai posisi itu gitu. Oke. Or itu bisa jadi alasan, ayo apa kita exercise aja ya. Jadi kita pakai posisi-posisi yang benar-benar kardionya lumayan tinggi nih buat kita olahraga. Ada juga ya kardio tinggi kita ya. Bisa exercise. Gimana tuh exercise coba? Apa kita bikin YouTube lagi? Kita bikin YouTube lagi ya. Jadi ada beberapa posisi-posisi yang bisa kita lakukan misalnya untuk lebih kardio gitu. Gitu. Posisi yang kayak gimana aja? Yang mungkin 1 atau 2 atau 3 posisi. Jadi kayak misalnya kalau pas laki-lakinya on top, of course, ya kan, dia kan pasti akan lebih berusaha, atau woman on top, gitu ya, itu salah satunya. Dan most likely gue selalu menyarankan sebenarnya sebelum melakukan olahraga, sebelum melakukan exercise atau misalnya hubungan seks dengan posisi-posisi yang cukup menantang, kayak 360 derajat, ya, reverse cowgirl, gitu ya, lu muter. Helikopter, so it was like a little bit tricky. Tapi sebelum melakukan itu, gue selalu menyarankan untuk stretching dulu. Stretching bisa macam-macam gitu. Misalnya salah satu untuk stretching adalah misalnya kakinya
Jadi kaki kanan dengan kaki kiri lo gitu ya, kita berdiri terus kita pegangan, kita stretchingnya begitu berdua gitu. Itu akan membantu sekali otot-otot di paha dan di tangan gitu untuk kita relaksasi sebelum kita kram pada saat lagi melakukan exercise. It's actually more sexy lah ya, kita ibadah yuk. Sebenarnya olahraga ya. Seks juga ibadah kan? Ibadah banget. Apalagi kalau Jumat. Right, langsung masuk, ya kan? Oke, menarik. Pembahasan apa tadi kita banget. Pasti nyambung ke sana ya.